الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mulai mengambil muqaddimat atau mabadi, pendahuluan dari ilmu tajwid, ilmu yang kita pelajari. Ada berapa pendahuluan ini? 10. Baik. Kita hafal syairnya? Belum. Siapa yang hafal syairnya? Baik, tafadhal. Usrud. Hukmu Baik. Siapa yang menyebutkan ini? Al-Allamah? Baik. As-Sabban rahimahullahu ta'ala. Beliau mengumpulkan 10 mabadi ini dalam 3 bait syairnya. Kata beliau, inna mabadi kulli fannin asyarah. Sungguh pada setiap ilmu itu punya mabadi, pendahuluan-pendahuluan yang harus kita pahami atau harus kita kenal sebelum kita masuk ke dalam suatu ilmu. Apa itu? Al-haddu, yang pertama, ta'rifnya, pengertiannya. Wal mawdu'u, tempatnya, di mana dia digunakan dan diamalkan, di mana dia dipakai. Thumma tsamarah, kemudian apa buahnya, apa faidahnya, apa keuntungan, dan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Kemudian wa fadluhu, keutamaannya secara syar'i. Apakah ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan akan keutamaannya. Kemudian nisbatun, kemana dia dinisbahkan, atau dengan kata lain termasuk dari ilmu apakah ilmu itu, kan? Kemudian wal wadi', siapa yang meletakkan pertama kali. Wal ismu, kemudian namanya, apa namanya. Al istimdad, dari mana asalnya, dari mana kita ambil ilmu tajwid itu. Wa hukmu syari', yang terakhir apa hukumnya. Afwan, sebelum terakhir, apa hukumnya secara syariat? Apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Kalau dia wajib, apa wajibnya? Apakah aini atau kifai? Kemudian yang terakhir masailun, apa masalah yang akan dibahas di dalamnya. Baik. Yang pertama, hadduh. Apa hadnya ilmu tajwid? Apa pengertiannya antum? Tidak pakai peci. Baik. At-tahsin secara bahasa, secara istilah apa? Walaupun tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, lebih mudah. Baik. Ilmu yang dengannya seseorang bisa mengetahui bagaimana cara kita memberikan hak huruf dan mustahaknya. Dan ini wajib. Ya kan? Dan inilah yang dinamakan dengan tartil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Warattilil Qur'ana tartil. Sekarang perlu kita ketahui apa itu hak dan mustahak huruf. Antum. La, taib. Alladhi jambah. Sifat yang taib, jambah. Hak. Apa itu? La. Apa? La. Ini yang ada di tahqiq ini. Kita baca kemarin. Siapa yang tahu? Fadhal. Hak itu adalah sifat yang selalu ada pada. Iya, atau dinamakan dengan sifat lazim. Kalau yang kedua mustahak apa?
Tayyib. Dia aridah. Sifat yang aridah muncul pada keadaan yang tertentu dan dia hilang pada keadaan yang lainnya. Contoh, kalau sifat yang hak yang lazim, al-isti'la. Apa itu al-isti'la? Khussa dhaqtin qid. Terangkatnya lisan pada saat penyebutan huruf. Dan sifat yang seperti ini pada huruf-hurufnya itu lazimah, pasti ada dan terus menerus, tidak pernah terlepas. Dalam keadaan apapun, dalam hukum bacaan apapun, pasti dia tetap. Berbeda dengan aridah. Contohnya, antum. Tafkhim. Ya kan? Bacaan tebal. Contoh misalnya pada huruf ra. Bacaan tebal pada huruf ra itu tidak selama-lamanya ada pada huruf ra. Ya, melainkan dia ada pada saat huruf itu atau huruf ra tersebut maftuhah di fathah ataupun madmumah di dhammah, dan ada lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi ini sebagai contoh saja. Adapun kalau dia di kasrah, maka tafkhim itu hilang. Hal yang seperti ini, sifat yang kadang ada, kadang hilang. Nah, ini dinamakan apa? Sifat apa? Aridah. Nah, inilah yang dinamakan hak dan mustahak huruf. Ini kan? Dan diantaranya dicontohkan juga oleh beliau apa? Dari makhrajnya, sifatnya, hukum pada saat dia berhenti dan hukum pada saat memulai dengannya. Nah, ini semua yang akan kita pelajari di dalamnya. Apa maudhu' ilmu tajwid? Baik. Kalimat Al-Quran. Ya, lafaz-lafaz Al-Quran. Berarti kalau kita membaca hadis, asar, apakah wajib dengan tajwid? La. Baik. Hanya saja nanti ada batasan-batasan apa yang wajib tetap kita lakukan dalam membaca selain Al-Qur'an. Contoh misalnya huruf-huruf itu tidak boleh kita ganti. Ya, makanya harus mempelajari makhrajnya dengan benar. Karena kalau tidak boleh jadi itu terganti. Misalnya shad dengan sin. Dan kalau ini merubah makna, ini yang harus diperhatikan. Karena nanti ya akan lewat mungkin pembahasannya tentang lahan, kesalahan dalam membaca. Ya, kalau lahannya jelas bisa merubah makna dan fatal, itu wajib kita perhatikan. Thayyib. Kalau samarahnya, ini ma'ruf sekali nih. Tayyib. Menjaga lisan dari kekeliruan dan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Fadluh, keutamaannya secara syarak. La, ini faidahnya yang kemarin. Di bawahnya ini samarahnya. Ini apa fadluhnya ini? Ini berkaitan dengan kaidah yang sering kita sebutkan. Kita. Baik, min asyrafil ulum. Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang paling mulia wa afdhaliha, kata beliau ini, dan yang paling utamanya. Kenapa? Alasannya. Kenapa kira-kira? Kenapa dia bisa menjadi ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama? Gampang sekali nih. Ya, karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Dia mempelajari tentang Al-Quran. Yang dipelajari dalam ilmu tajwid adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Dan kaidahnya, apa kaidahnya? Syaraful ilmi, syaraful ma'lum. Ini kan? Keutamaan suatu ilmu itu, kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari maklumnya. Apa yang diilmui di dalamnya. Tajwid mengilmui tentang apa? Al-Quran. Dan Al-Quran la syak wala raib, tidak ada keraguan bahwa dia adalah kitab yang paling mulia dan paling utamanya. Maka karena tajwid mempelajari tentang itu, maka ilmu tajwid juga menjadi ilmu yang paling mulia dan paling utama. Baik. Nisbahnya antum
Hah? Taib, ila baqil ulum ini penjelasan tentang nisbah. Maksudnya nisbahnya terhadap ilmu-ilmu yang lain. Ya maksudnya dia termasuk dari ilmu apa? Dari ilmu yang lain itu. Ilmu Al-Quran. Dia termasuk dari ilmu Al-Quran. Hanya saja dari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu tajwid ini berbeda. Ya kan? Kita sudah baca kemarin. Dari sisi mana? Antum. Dari sisi mana dia berbeda dari ilmu-ilmu Quran yang lainnya? Sampingnya? Afwan? La. Siapa yang tahu? Gampang ini. Baik, Masya Allah. Dari sisi pengambilannya, dia harus langsung diambil dari guru. Walaupun kita membaca kaidahnya, tahu kaidahnya, tapi kalau kita tidak pernah belajar langsung membaca dari guru, itu tidak akan benar. Paham ini? Jadi harus ada guru yang mentalkin kita, mentahsin juga sekalian, mendengar bacaan kita dan membenarkannya. Paham ini? Dari sisi sini bedanya. Kemudian sampai sini kemarin ya. Baik. Coba dibaca. Manil qari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Bilal bin Haidar hafizahullah ta'ala. Al-wadi'u ilmi at-tajwid ka qawaida an-nadhariyyah a'immatul qira'ati wa ahlu hadzal fann wa huwa ma yumkinu an yutlaqa alayhi ilmu ad-dirayah wa yunabbahu ila anna awwala ma dhahara min qawaid ilmi at-tajwid ka makharij al-huruf wa sifatiha fa innahu kana min wadi' ulama'i al-arabiyyah kal-Khalil tuwfiya 180 wa tilmidhihi Sibawayhi tuwfiya 180 wa ghairihima wa amma ilmu riwayah wa masdaruhu fil asas al-wahyu al-munazzal ala qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, jazakumullah khairan. Allah yabarak fiik. Kemudian kata beliau al-wadi'. Siapa peletak ilmu tajwid yang pertama kali? Kata beliau wadi'u ilmi tajwidi ka qawaid nadhariyatin a'immatul qira'ati wa ahlu hadzal fan. Baik, kata beliau orang yang paling pertama yang meletakkan ilmu tajwid berupa qawaid, kaidah nadhariyah dan teori. Ini kan? Siapa pertama kali yang meletakkannya? A'immatul qira'ati wa ahli hadzal fan. Imam-imam qiraat dan para ahli cabang ilmu tajwid. Wa huwa ma yumkinu an yutlaqa alaihi ilmu dirayah. Dan ilmu ini atau ilmu tajwid berupa teori dan kaidah yang diletakkan oleh para ulama ini dinamakan apa? Ilmu dirayah. Ilmu secara teori. Paham ini? Dan di sini ada tambih. Dan beliau sebentar akan membagi ilmu tajwid itu menjadi dua. Ada ilmu dirayah dan ada ilmu ar-riwayah. Atau biasa kita dengar dengan apa? Ilmu tajwid nadhari secara teori dan ada yang ilmu tajwid amali yang dipelajari secara amal. Langsung diambil dari guru tanpa mempelajari kaidahnya. Yang pertama ini apa tadi? Ilmu tajwid nadhari. Siapa yang meletakkannya? Para ulama tajwid. Jadi kalau kita lihat dari kaidahnya, dari teori-teorinya, yang meletakkannya siapa? Para ulama. Berbeda dengan ilmu amali nanti.
atau yang disebut juga dengan ilmu tajwid ar-riwayah. Sebelum kita masuk ke pembagian yang keduanya, beliau memperingatkan akan sesuatu. Kata beliau, wa yunabbahu ila anna awwala ma dhahara min qawaid ilmi at-tajwid ka makharij al-hurufi wa sifatiha fa innahu kana min wad'i ulama'il arabiyyah. Perlu diketahui bahwa awal mula munculnya kaidah-kaidah ilmu tajwid seperti makhraj huruf, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya, itu awal kali dia muncul diletakkan oleh siapa? Ulama-ulama bahasa Arab. Jadi awalnya ilmu-ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid itu terdapat dalam buku-buku bahasa Arab, diletakkan oleh ulama bahasa Arab. Seperti siapa? Al-Khalil. Beliau Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi yang meninggal atau wafat pada tahun 170 Hijriah. Dan beliau adalah guru dari Sibawayh. Wa tilmidhu, makanya beliau katakan, dan di antara ulama yang meletakkan kaidah-kaidah tajwid di dalam buku bahasanya adalah murid Al-Khalil ibn Ahmad itu sendiri. Siapa beliau? Sibawayh. Ulama al-lughah al-ma'ruf yang meninggal wafat pada tahun 180 Hijriah. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya dari ulama-ulama bahasa. Nah, ini tambih bahwasanya kaidah-kaidah tajwid itu awal mulanya ditulis oleh siapa? Atau terdapat dalam kitab-kitab bahasa, diletakkan oleh para ulama bahasa. Baru setelahnya para ulama tajwid dan ahli-ahli tajwid meletakkannya menjadi ilmu tersendiri. Ya, di dalam karangan tersendiri. Nah, ini yang berkaitan tentang ilmu tajwid ad-dirayah, atau biasa kita katakan ilmu tajwid nadari, secara teori. Wa amma ilmu riwayah, adapun ilmu tajwid ar-riwayah, ya maksudnya yang dipelajari ya secara amali, langsung dari guru, tanpa mempelajari kaidahnya, langsung membaca dari guru. Ya kan? Famasdaruhu fil asas al-wahyul munazzal ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau lihat ilmu tajwid yang amali ini, ya, tata cara baca yang benar itu, masdarnya, sumbernya fil asas, ya kan, pada asalnya adalah al-wahyul munazzal, adalah wahyu yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Al-Qur'an. Nah, jadi kesimpulannya ilmu tajwid ada dua. Ada yang secara nadhari, teori, ini yang kita pelajari sekarang, dan ada secara amali. Nadhari tadi dinamakan juga apa? Ilm dirayah. Adapun amali, ilm riwayah. Mengetahui tata cara bacanya. Bagaimana cara baca yang benar dengan langsung mengambil dari guru tanpa mempelajari kaidahnya. Nah, ini amali namanya. Nah, kalau dari nadhari, siapa yang pertama kali meletakkannya? Para ulama tajwid, ya kan? Dan ulama qiraah. Adapun kalau ilmu tajwid yang amali atau riwayah, dari mana asalnya? Dari wahyu Al-Quran Al-Karim. Iqra. Fa'idatun. Awwalu man sannafa fi ilmi tajwid tasnifan mustaqillan manzuman wa mansuran. بالنسبة للمنظوم الإمام أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الحقاني رحمه الله الخاقاني رحمه الله تعالى توفي 325. صنف الرائية في التجويد منظومة تقع في Tapi cara bacanya ini fi tajwidi mandumatan. Maksudnya mandumatan apa? Dalam keadaan atau dalam bentuk. Ini kan halnya di situ. Fi tajwidi mandumatan taqa'u fi wahid wa khamsun baitan. Baik.
atau afwan, ini maf'ulun bih ya. Atau bisa juga hali. Baik. Kemudian kata beliau, atau lanjut dulu supaya selesai ini pembahasannya. Lanjut. Wa amma binisbati lil manthur. Wa amma binisbati lil manthur fa aqdamu ma wasala ilaina kitabu ar-ri'ayah lil imam Makki bin Abi Thalib al-Qaisi rahimahullahu ta'ala tuwfiya 470 wa 30. Enggak. Sab'un. 37. وقد صرح قائلا وما علمت أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب. Baik. Kemudian kata beliau faedah. Ini faedah terhadap pembahasan yang terakhir yang kita baca. Siapa peletak pertama ilmu tajwid? Ya kan? Dan kita sudah lihat tadi ada yang nadhari dan ada amali. Kalau amali sudah selesai. Kita pahami bahwa bacaan yang sampai kepada kita hari ini itu adalah sumbernya dari wahyu. Yang dipertanyakan sekarang kaidahnya, teorinya itu. Siapa yang bukukan pertama kali ilmu nadhari ini? Ya kan? Ternyata beliau di sini bagi dua. Karena bentuk karangan atau buku yang beredar sekarang ini dari buku-buku tajwid itu ada dua. Ada yang bentuknya mandhumah, ada yang bentuknya manthurah. Ada yang mandhumah berupa bait-bait syair dan ada yang manthurah bentuknya prosa atau kalam biasa seperti ini, matan biasa. Makanya kata beliau di sini faidah, awwalu man sannafa fi ilmi tajwid tasnifan mustaqilla. Orang yang pertama yang mengarang di dalam ilmu tajwid sebuah karangan yang tersendiri dan menjadikannya karangan tersendiri. Mandhuman wa manthura. Ada yang bentuknya mandhumah, bait-bait syair. Dan ada yang bentuknya manthur, kalam biasa. Binisbati lil mandhum, adapun dari sisi mandhumahnya, kitab yang paling pertama dikarang dalam ilmu tajwid berupa mandhumah bait-bait syair adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani rahimahullahu ta'ala. Dan ini termasuk dari mandhumah yang paling tua, yang paling pertama dalam ilmu tajwid. Beliau sendiri wafat pada tahun 325 Hijriyah. Adapun kitab beliau namakan Ar-Ra'iyah di dalam ilmu tajwid yang berbentuk mandhumah sebanyak 51 bait syair. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari di tahqiqnya itu, coba lihat di ta'liqnya. Kata beliau rahimahullah, huwa awwal. Apa maksudnya huwa di sini? Kitabnya Al-Imam Al-Khaqani, Ar-Ra'iyah. Katanya kitab ini, kata beliau, awal man sannafu atau afwan. Huwa ini kembali ke Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Kata beliau, Imam Abu Muzahim ini adalah orang yang paling pertama yang mengarang sebuah buku dalam ilmu tajwid fi ma'alam. Sesuai dengan apa yang saya tahu. Wa qasidatuhu Ar-Ra'iyah masyhurah. Dan muallafnya juga itu, karangan beliau itu Ar-Ra'iyah masyhurah, dikenal tengah masyarakat. Wa syarahaha al-Hafidz Abu Amr Ad-Dani, dan kitab ini telah disyarah oleh salah seorang ulama tajwid juga bernama Al-Hafidz Abu Amr Ad-Dani. Syahidnya apa? Beliau mempersaksikan bahwa kitab Al-Imam Al-Khaqani Ar-Ra'iyah ini adalah kitab yang paling pertama. Kitab yang paling pertama dalam bentuk mandhumah. Adapun dari sisi manthur, kitab tajwid yang berbentuk prosa atau kalam biasa, fa'aqdamu ma wasala ilaina kitab ar-riayah. Maka sepengetahuan beliau yang paling pertama yang sampai kepada kita itu kitab ar-riayah yang ditulis oleh Imam Makki ibn Abi Thalib
Al-Qaisi rahimahullah yang meninggal pada tahun 437 Hijriah. Dan beliau telah mentasrih, berkata, memperjelas seraya berkata, "Wa ma 'alimtu ahadan minal mutaqaddimin." Dan saya belum tahu ada salah seorang dari ulama mutaqaddimin sabaqani yang mendahuluiku ila ta'lifi mithli hadzal kitab, di dalam mengarang buku yang seperti apa yang saya karang. Maksudnya apa? Beliau tidak tahu ada ulama tajwid sebelumnya yang mengarang buku tajwid. Ya kan? Berarti beliau memang menganggap dirinya orang yang paling pertama dalam mengarang buku ilmu tajwid secara manthur. Baik. Iqra. ثم الاسم اسمه علم التجويد ويسميه البعض فن الترتيب وحق التلاوة. Baik, kata beliau yang berikutnya namanya. Apa nama ilmu yang kita pelajari? Kata beliau, ismuhu ilmu tajwid. Namanya ilmu tajwid. Wa yusammihi al-ba'd. Namun sebagian ulama ada yang menamakannya juga sebagai ilmu fannit tartil atau ilmu tartil. Ada juga yang menamakannya sebagai haqqat tilawah. Ya. Ilmu tentang tilawah yang benar, cara membaca yang benar. Iya. Dan faidah kata para ulama, nama yang paling tua atau nama yang paling pertama untuk ilmu tajwid ini, kata para ulama, husnul ada. Ini nama yang paling pertama. Ya kan? Yang para ulama menamakan dengannya ilmu tajwid, husnul al-ada. Ya, cara menyampaikan yang baik. Ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Maksudnya Al-Qur'anul Karim. Baik. Iqra. الاستمداد هو مستمد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة من بعده من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة قراءة وأهل الأداء إلى أن وصل إلينا بالسند المتواتر أي من التلقي والمشافهة. Tayyib, kata beliau istimdadnya, sumber dari ilmu tajwid. Kata beliau, huwa mustamaddun min qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri dan bacaan man ba'dahu minas sahabah wat tabi'in wa atba'ihim, dan bacaan orang-orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabatnya, para tabi'in, murid para sahabat, dan atba' at-tabi'in, dan pengikut para tabi'in. Wa a'immatil qira'ah wa ahlil ada, dan para imam-imam qiraat dan ahli-ahli tajwid, ya, ila an wasala ilaina bis sanadil mutawatir, sampai akhirnya apa? Sampai di tengah-tengah kita sekarang dengan sanad atau periwayatan yang mutawatir, diriwayatkan oleh jama', ya, sejumlah dari manusia. Banyak, ya, ini mutawatir, ini periwayatan yang banyak, bukan diriwayatkan oleh satu dua orang, ya, tapi jamak. Maksudnya apa? Ai minat talaqqi wal musyafahah. Ilmu ini tidaklah dia sampai kecuali dengan talaqi, ya, mengambil langsung dari guru, wal musyafahah, langsung membaca darinya, ya, musyafahah. Baik. Maka ilmu ini, ikhwah, tidaklah dia bisa sampai kecuali melalui lisan-lisan para guru, ya. Kemudian mereka mengambil lagi dari gurunya, kemudian dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra. حكم الشارع أي حكم الشرع. ينبغي أولا أن يعلم أن علم التجويد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التجويد النظري وهو العلم بقواعد علم التجويد وضوابطها وشروطها المدون
في كتب هذا الفن. والله alam ini mungkin yang benarnya al-mudawwan. المدون في كتب هذا الفن كأحكام المد والنون الساكنة والتنوين. وحكمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم والحرج عن جميعه. القسم الثاني التجويد العملي، وهو كيفية نطق القرآن الكريم النطق الصحيح الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكمه فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع. قال الإمام السمنودي رحمه الله تعالى: توفي 1429 في لآلي البيان. وحكمه فرض كما تأصل كفاية علما وعينا عملا. Yakfi, jazakumullah khairah. Kemudian kita lihat hukum syari'. Apa hukumnya secara syariat mempelajari ilmu tajwid? Oleh karenanya kata beliau, ai hukmus syar'i. Apa hukumnya secara syariat? Yang bagi awalan, yang pertama perlu kita ketahui ayyu'lama anna ilmu tajwid yanqasimu ila qismain. Kita perlu ketahui bahwa ilmu tajwid ini terbagi menjadi dua bagian, yang darinya nanti masing-masing bercabang hukum yang berbeda. Yang pertama al-qismul awal at-tajwid an-nadhari. Ilmu tajwid secara nadhari, secara teori, kaidah. Apa definisinya? Wa huwa al-ilmu biqawaid ilmi at-tajwid wa dawabitiha wa syurutiha al-mudawwan fi kutub hadzal fan. Kata beliau, ilmu tajwid an-nadhari dia adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid dan dabat-dabatnya, batasan-batasannya, wa syurutiha, syarat-syaratnya, al-mudawwan yang telah dituliskan fi kutubi hadzal fan, dalam kitab-kitab fan, cabang ilmu tajwid. Seperti apa? Seperti ka ahkamil mad, hukum-hukum mad, panjang pendeknya bacaan, wan nunis sakinah wat tanwin, dan hukum-hukum nun sakinah, nun sukun dan tanwin, seperti ikhfa, idhar, idgham, ya kan? Dan hukum yang lainnya. Wa hukmuhu, maka ilmu tajwid yang nadhari ini apa hukumnya? Kata beliau, fardu kifayah. Wajib tapi kifayah. Apa maknanya? Kata beliau, idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu wal haraju 'anil jami'. Fardu kifayah maksudnya apa? Idza qama bihi man yakfi. Kalau telah atau sebahagian manusia dengan jumlah yang mencukupi, qama bihi, telah melakukannya, mendirikannya, menunaikannya, saqatal ithmu, maka jatuh dosa, wal haraj, perintah dari apa? Anil jami', atas yang lainnya. Paham ini? Kemudian kata beliau, ini kalau dia apa? Ilmu yang nadhari, secara teori. Seperti apa yang kita pelajari ini? Maka ini wajib kifayah. Cukup dengan sebahagian jumlah yang mencukupi, itu sudah menjatuhkan dosa atas yang lainnya. Al-qismu tsani, adapun yang kedua, kata beliau at-tajwid al-amali. Tajwid amali. Apa maknanya? Wa huwa kaifiyatu nutqil Qur'anil Karim an-nutq as-sahih. Dia adalah bagaimana cara yang benar di dalam membaca Al-Qur'an. Maka dari sisi bacaan yang benarnya ini, inilah tadi yang bersumber dari apa? Wahyu, ya kan? Yang diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya kepada Nabi SAW dan diwariskan turun temurun mulai dari para sahabatnya sampai kepada kita hari ini. Adapun nadhari, ini siapa yang meletakkan pertama kali? Ulama tajwid. Paham gini? Tayyib. Adapun yang kedua, tajwid amali ini atau kaifiat membaca Al-Qur'annya itu sendiri, tata cara bacanya yang benar, ya, sebagaimana dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa hukumnya? Hukmuhu fardu ainin. Hukumnya fard, wajib.
dan wajibnya aini atas setiap manusia siapapun dia, ala kulli muslim, atas setiap muslim, biqadri ma yastati. Ini penting, garis bawahi. Walaupun dia wajib aini, wajib atas setiap muslim, tapi ketika ada orang yang sudah mulai belajar, berusaha untuk menyebutkan atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara amali, tapi memang dia tidak mampu, walaupun dia usaha, dia tidak mampu. Makanya apa? Apakah berdosa dia? Tidak. Karena walaupun dia wajib aini, tapi diikat, dipersyaratkan biqadri ma yastati, sesuai dengan kemampuan seseorang. Paham ini? Tayyib. Kemudian beliau membawakan satu bait syair yang menjadi syahid atau inti pembahasan dari apa yang berlalu. Kata beliau, qala al-Imam as-Samannudi, berkata al-Imam as-Samannudi rahimahullah, yang wafat pada tahun 1429 Hijriah, dalam kitabnya La'ali al-Bayan. Kata beliau, wa hukmuhu fardun kama ta'assala kifayatan ilma wa ainan amala. Wa hukmuhu, maka hukum mempelajari ilmu tajwid ini fardun, wajib, kama ta'assala, sebagaimana yang telah datang, yang diwariskan dari orang-orang sebelumnya. Namun perlu diketahui, wajibnya ini tidak mutlak, melainkan dirinci. Ya. Kalau dia bentuknya tajwid amali, maka wajibnya tadi apa? Kalau tajwidnya nadhari, kifayah, maka kata beliau kifayatan ilman. Kalau dilihat dari ilmunya secara teori, ya, tajwid nadhari, maka dia hukumnya wajib tapi kifayah. Adapun kalau dia bentuknya tajwid amali, maka hukumnya fardu ain. Makanya kata beliau wa ainan amala. Adapun kalau segi amalannya tajwid amali, maka hukumnya fardu ain. Baik, Iqra, selesaikan ini. Fa'idatul. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di ma'radil kalami an wujub at-tajwid wa bayani khata'a wa bayani khata'a man yatlubu at-tajwid min al-kitab wa sunnati ala dhalika. أما أن يطلب الدليل من الكتاب والسنة على هذه الأحكام فهذا الطلب أصلا خطأ لأن هذه الأحكام كلها وصلتنا بالتواتر العملي، فنحن تعلمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب, kemudian kata beliau faedah. Beliau menukilkan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam menjelaskan dan menekankan akan wajibnya mempelajari ilmu tajwid. Sampai beliau mengatakan bahwa orang yang meminta dalil tentang wajibnya ilmu tajwid ini dari Al-Quran dan Sunnah, ini keliru. Maksudnya apa? Karena saking terangnya, ya, perkara ini. Kata beliau, qala al-Imam Al-Albani rahimahullah, al-Imam Al-Albani Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam menjelaskan, ya, ucapan beliau tentang wajibnya mempelajari ilmu tajwid, sembari menjelaskan bahwa kelirunya orang yang meminta dalil atau menuntut dalil dari Al-Quran dan Sunnah terhadap pemwajiban ilmu tajwid. Kata beliau, adapun orang yang meminta dalil, di sini bisa antum baca wa amma ayyatluba ad-dalila, ditakdirkan yatluba ini, ya, orang yang lain, mukhatab, ini takdirkan. Atau bisa antum baca yutlaba ad-dalilu. Adapun untuk meminta dalil dari kitab dan sunnah terhadap hukum mempelajari ilmu tajwid, maka
permintaan ini asalnya keliru. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini sendiri hukumnya, ya, tayyib, seluruhnya sampai kepada kita dengan tawatur, dengan diwariskan dan diriwayatkan, ya, amali, secara amalan. Fanahnu ta'allamna qira'atal Qur'an min asyakhina wa abaina bihadhihi tariqah. Dan kami pun sendiri, kami belajar membaca Al-Quran itu dari guru-guru kami secara langsung, dan dari ayah-ayah kami dengan tariqah ini. Juga dengan tariqah apa? Mutawatir amali, periwayatan secara langsung. Wahum ta'allamu binafsi tariqati min masyayikhihim wa abaihim wa hakadha. Begitu pula guru-guru kami yang tempat kami belajar, ya, dan ayah-ayah kami, mereka juga mengambil dari guru-guru mereka, ya, sampai kepada siapa? Kepada para sahabat dan kepada Nabi SAW, wa hakadha, dan demikianlah ila ahdi sahabatil ladina akhadhu an Rasulillah, sampai kepada masa atau zaman para sahabat, sampai ke Nabi SAW. Yang terakhir, masail. Matubna masail. Masailuhu hiya qawaiduhu al-'ammah al-ma'rufah. Nahu kullu nunin sakinatin aw tanwinin ata ba'daha harful ha'i wajaba idharuha. Wa nakunu bihadza qad mararna ala mabadi' ilmi at-tajwid al-'ashara allati yanbaghi 'ala ad-darisi an yattali'a 'alayha litadhhara lahu haqiqatul ilmi alladhi yadrusuhu. Tayyib, kemudian yang terakhir masailnya. Apa saja masalah-masalah atau pembahasan yang akan dibahas dalam ilmu tajwid? Kata beliau, masailuhu hiya qawaiduhul ammah al-ma'rufah. Pembahasan ilmu tajwid itu akan membahas tentang kaidah-kaidah tajwid yang umum, yang telah ditahu, ya, yang telah ma'ruf, ya kan? Seperti apa? Akan datang kaidah bahwa setiap nun sukun atau tanwin datang setelahnya huruf ha, maka wajib apa? Diperjelas bacaan haknya atau nunnya, afwan. Maka wajib diidhar, diperjelas nunnya. Ya kan? Paham ini? Tayyib. Wa nakunu bihadza qad mararna ala mabadi'i ilmi tajwid al-ashara. Dan demikianlah dengan apa yang berlalu, ya, berarti kita telah melewati pendahuluan ilmu tajwid yang 10. Allati yanbaghi 'ala darisi ayat tali'a 'alaiha, yang hendaknya dan sepantasnya bagi seorang yang ingin mengajarkan ilmu tajwid ini untuk memperhatikannya. Agar apa? Litadhhar lahu haqiqatul ilmi alladhi yadrusuhu, agar kiranya hakikat dari ilmu yang akan dia ajarkan dan akan dia pelajari itu nampak baginya. Tayyib. Dan ini bukan hanya pada ilmu tajwid, tapi pada ilmu-ilmu yang lainnya. Karena memang para ulama meringkas 10 mabadi ini sebagai pengenalan sebelum kita memasuki ilmu atau pelajaran yang ingin kita pelajari. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.